membuat APBD 2026. Hari ini sudah kami follow up dengan kami menyampaikan struktur APBD kami, yang mana sudah disampaikan sebesar 13 triliun lebih, dengan pendapatan ada 12 triliun lebih, di dalamnya ada PAD sekitar 11 triliun lebih. Rapat paripurna DPRD Badung, Bupati Adi Arnamo menyampaikan 2 Raperda APBD 2026 dan insentif penanaman modal. Bupati Badung Iwayan Adi Arnamo menyampaikan penjelasan terhadap 2 dokumen rancangan peraturan daerah Raperda, masing-masing Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 dan Raperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal dalam rapat paripurna DPRD Badung yang berlangsung di ruang utama Gusana kantor DPRD Badung Rabu 29 Oktober 2025. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Badung Made Wijaya dan Made Sunarte, seluruh anggota DPRD, Prokopimda, pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, direktur perusahaan daerah, serta tenaga ahli fraksi DPRD. Bupati Adi Arnamo menyampaikan rancangan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026 disusun dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas fiskal sebagai instrumen kebijakan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Total pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2026 dirancang sebesar 12,3 triliun rupiah lebih yang terdiri dari pendapatan asli daerah PAD sebesar 11,5 triliun rupiah dan pendapatan transfer sebesar 812,4 miliar rupiah. Sementara itu belanja daerah dirancang sebesar 13,2 triliun rupiah dengan komposisi belanja operasi sebesar 6,7 triliun atau 50,74%, belanja modal sebesar 4,1 triliun atau 31,30%, belanja tidak terduga sebesar 211,4 miliar atau 1,59%, dan belanja transfer sebesar 2,1 triliun atau 16,37%. Selanjutnya, Bupati Adi Arnamo menyebutkan dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran Silpa tahun sebelumnya sebesar 159,4 miliar rupiah, serta penanaman pembiayaan utang daerah sebesar 1,3 triliun rupiah yang akan dipergunakan untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kuta Utara dan Kuta Selatan. Sementara pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar 300 miliar rupiah, serta pembayaran kewajiban utang daerah sebesar 329 miliar rupiah. Berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan ini dapat saya sampaikan komposisi rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 87,3%. 2. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu A. Belanja operasi sebesar 50,74%. B. Belanja modal sebesar 31,30%. C. Belanja tidak terduga sebesar 1,59%. Dan D. Belanja transfer sebesar 16,37%. 3. Belanja mandatori pendidikan sebesar 28,17%. Dan 4. Belanja mandatori infrastruktur sebesar 43,36%. Belanja wajib diarahkan untuk mendukung sektor strategis, diantaranya pendidikan sebesar 28,17% dan infrastruktur sebesar 43,36% sebagai wujud komitmen Pemkab Badung terhadap pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Penyusunan Raperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal merupakan bentuk tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Penanaman modal memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberian kemudahan juga dapat berupa penyediaan fasilitas
non-fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau penanam modal guna mempermudah setiap kegiatan penanaman modal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di daerah dengan memberikan insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau penanam modal sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki. Raperda tersebut disusun bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing investasi daerah, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kabar Bali Hits mengabarkan.